memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan terkait dirinya, terkait peristiwa-peristiwa hidupnya dan juga tentang orang lain begitu. Jadi jawabannya benar. Terus setiap dari kita menciptakan dan menguji konstruk yang kita bangun untuk memahami dan memprediksi lingkungan atau peristiwa hidup yang kita alami. Benar. Konstruk pribadi bersifat fix. Ini salah ya. Jadi sebenarnya ada peluang untuk merevisi. Ada di bagian mana itu experience kayaknya bagian proposisi atau corollary-nya yang bagian experience itu dijelaskan kalau itu ada peluang untuk merevisi, nanti tinggal individunya apakah cukup konstruknya itu permeable atau tidak ya, dan rigid kah atau tidak. Nah itu nanti yang akan menimbulkan persoalan-persoalan psikologis istilahnya, atau apa namanya ya, gangguan disorder lah begitu. Dalam satu corollary dikemukakan bahwa tidak ada dua orang yang memiliki sistem konstruksi pribadi yang sama. Ya, itu ada di apa namanya ya. Uh, Terus itu artinya Kelly memiliki pandangan yang sama dengan Alport yang memandang bahwa kepribadian itu unik. Siapa yang menjawab ini benar? Boleh raise hand? Itu sebenarnya agak mengecoh ya. Berapa kira-kira yang benar? Oke, cukup banyak, tapi jawabannya sebenarnya salah ya. Jadi tidak eksplisit atau bahkan sebenarnya tidak, Kelly ini tidak melihat bahwa kepribadian unik, walaupun ada istilah itu tadi hmm, individuality corollary, tapi kan jangan lupa bahwa dia juga punya proposisi tentang commonality kan, commonality corollary. Jadi walaupun setiap kita memang punya membangun konstruk pribadi yang berbeda-beda, sehingga kita akan menginterpretasi atau memahami, memaknai suatu peristiwa juga secara berbeda, tetapi ada proposisinya yang berikutnya, yaitu commonality, bahwa kita bisa membangun konstruk terhadap suatu peristiwa atau terhadap sesuatu dengan cara yang sama begitu. Ingat kemarin kita nyambung saja karena masih dekat pengalaman yang kemarin di psikologi sosial, ketika saya minta Anda memprediksi teman Anda menikah atau tidak menikah dan lain-lain sebagainya. Siapa sih yang bilang Suci kayaknya ya, Suci itu memprediksi Didi. Kita tuh Bu sama sekali, kita itu mirip sekali dan sebagainya. Ya itulah kenapa kemudian ada dalam pandangan Kelly menyebutkan bahwa mungkin ada kemungkinan orang akan kelihatannya punya kepribadian yang sama begitu, karena faktor commonality tadi, karena kita menginterpretasi, memaknai peristiwa begitu dengan cara yang sama, kita membangun konstruk yang sama ketika melihat itu, seperti itu. Kenapa ada dua, jadi tidak bisa sepenuhnya dianggap atau dipandang bahwa Kelly memiliki pandangan yang sama dengan Alport bahwa kepribadian itu betul-betul unik, gitu ya. Untuk nomor 4 tadi, kemudian personal construct dalam teori Kelly bersifat dikotomi, sehingga orang kejadian akan ditafsirkan pada salah satu kutub dikotomi tersebut. Siapa yang jawab benar di yang bagian itu? Konstruk itu bersifat dikotomi corollary, sehingga pasti ketika kita menginterpret sesuatu atau orang, kita akan jatuh pada salah satu di antara dua kutub itu. Siapa yang jawab benar? Boleh raise hand. Oh, tidak ada, berarti semuanya jawab salah? Kebanyakan salah mungkin ya. Oke, iya salah memang jawabannya. Karena memang tapi itu juga sebenarnya jadi sumber kritik dari teori Kelly, walaupun dia sendiri mengatakan sebenarnya tidak mengabaikan bahwa akan ada wilayah abu-abu, bahwa bukan misalnya saya melihat dia ramah, dia tidak ramah, tidak sepenuhnya begitu. Apakah ditaruh di dia tidak ramah, tetapi kemungkinan ketika kita melihat seseorang atau apa begitu ya, orang lain, kita akan mungkin mengatakan bahwa misalnya
Sriwindi mungkin ramah, begitu ya. Mutiara juga ramah begitu, tapi kalau Windy tuh kayak jauh lebih ramah dibanding Mutiara, jadi kayak bisa bisa seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya kayak bisa di dua langsung jatuh di antara dua kutub itu. Salah juga yang permeabilitas itu karena dia bukan di fragmentation, tetapi itu dibicarakan di bagian modulation itu tadi ya. Oke. Kecemasan psikopatologi yang terjadi ketika individu tidak mau memahami. Jadi kalau karena Kelly memandang bahwa individu itu termotivasi untuk memahami peristiwa hidupnya, memahami lingkungan, memahami orang lain, sehingga kalau kita pandang dari sisi patologisnya, orang yang patologis menurut Kelly itu atau orang yang mengalami kecemasan ketika dia tidak mampu itu tadi, tidak mampu memahami, tidak mampu memprediksi dan seterusnya, kayak bingung begitu, tidak bisa menjelaskan, tidak bisa memahami kok bisa terjadi seperti ini dan seterusnya. Berdasarkan sociality, ketika individu memiliki beragam peran sosial, dia dapat mengembangkan relasi interpersonal yang lebih efektif. Jadi ini jawabannya benar. Jadi itu tadi kayaknya sudah dijelaskan sama kelompok Vanessa tadi ya, sociality corollary. Oke, saya saya review singkat saja. Semoga di pekan depan itu masih bisa setelah saya melihat hasil pekerjaan Anda di poster dan juga mereview, mungkin ada tadi pertanyaan-pertanyaan yang Anda diskusikan selama di breakout room. Jadi semoga di pekan depan bisa kita itu dulu singkat, kemudian baru masuk di teorinya Albert Ellis. Jadi tadi sebenarnya kalau kita bicara konsep dasar ataukah pandangan dasar begitu ya, Kelly, tentang manusia, tentang ya kalau kepribadian kan kita bicara human nature begitu ya, tentang human nature yang dibicarakan, sehingga betul tadi ya motivasi kita sebagai human being itu untuk menemukan makna begitu dalam kehidupan kita, kemudian menggunakan makna ini hasil interpretasi kita untuk memprediksi masa depan dan bahkan mengantisipasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jadi dalam hubungan dan dalam keseharian Anda juga seperti itu, berusaha memaknai, menemukan arti, menginterpretasi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang Anda alami dan seterusnya. Jadi Kelly percaya bahwa orang pada umumnya terlibat dalam upaya untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan peristiwa dalam hidup. Jadi yang tadi ya, manusia sebagai saintis atau ilmuwan, dan pandangannya itu sifatnya teleologi. Jadi dia kepribadian itu lebih kepada dipengaruhi karena faktor-faktor antisipasi masa depan, prediksi terhadap masa depan, dan seterusnya. Itu. Nah, karena sifat alamiah kita sebagai ilmuwan ingin memahami, memprediksi, dan mengontrol, kita menggunakan inilah. Jadi ada konstruk untuk bisa memahami, kita menggunakan konstruk untuk bisa itu tadi, untuk bisa memahami, mengontrol, dan mengontrol, memprediksi dan mengontrol peristiwa hidup yang kita alami. Jadi kita menggunakan konstruk. Dan kenapa kemudian menjadi konstruk pribadi? Karena orang berbeda-beda ya, tadi disebutkan orang berbeda-beda ketika meng-create atau membangun begitu konstruk yang ada di dirinya, dan konstruk itu dibangun dari ya pengalaman, pengamatan Anda sehari-hari. Jadi itu yang kemudian masuk ke Anda, dan itu yang terbentuk menjadi suatu konstruk pribadi, dan itu berbeda-beda cara tiap orang untuk membangun itu di dirinya. Nah, nanti itu bisa disebut konstruksi pribadi ketika itu yang memang secara rutin Anda gunakan untuk menafsirkan, memprediksi, dan seterusnya. Ya, setiap orang memiliki beberapa konstruksi kunci. Jadi ada beragam yang Anda punya ya, konstruk pribadi.
ketika menginterpretasi sesuatu, teman Anda mungkin lingkungan lingkungan di kampus, mungkin di prodi, atau bahkan ketika Anda sedang kuliah misalnya, atau mata kuliah ini seperti ini ya, itu Anda bisa memaknainya seperti itu. Kalau mata kuliah ini tuh seru misalnya ya, kemarin Anda membahasakan itu di kelas psikologi sosial, pasti yang Anda maksud dengan seru, misalnya seru dengan misalnya membosankan, misalnya itu konstruk yang Anda bangun dan untuk memaknai misalnya kuliah di mata kuliah psikologi sosial misalnya. Jadi seperti itu yang dimaksudkan, kita punya beragam konstruk dan itu tidak ada dua orang yang memiliki sistem konstruk pribadi yang sama, walaupun mungkin ada yang di prinsip commonality itu ada, tetapi tidak ada yang betul-betul kayak identik begitu. Jadi setiap orang memiliki interpretasi unik tentang peristiwa hidup yang dialaminya maupun yang dialami oleh orang lain. Ya, ini coba Anda baca tadi ini yang disampaikan oleh kelompok terakhir, maksudnya kelompok terakhir yang presentasi tadi dari kelas C kelompok 4. Jadi memang juga dari Kelly ini ada beberapa karakteristik lain ya selain fundamental itunya tadi, dan beberapa proposisi turunannya, proposisi turunannya dia juga menjelaskan tentang ini. Jadi kadang-kadang ada yang mengarah personal construct kita itu terhadap memaknai peristiwa, ada yang bisa mengarah pada prasangka dan seterusnya, karena misalnya ketika kita melihat sesuatu, kita hanya menggunakan konstruk itu saja, kita tidak memberikan peluang untuk misalnya melihat atau membiarkan konstruk lain masuk. Misalnya ketika kasus-kasus prasangka ya, misalnya ini misalnya tadi ada yang disebutkan oleh kelompok mana itu salah satu kontribusinya mungkin teori ini. Jadi misalnya orang kulit di Amerika begitu, orang kulit hitam, orang kulit putih begitu kan, kadang-kadang mungkin melihat individu ketika melihat orang kulit hitam, oh malas, ataukah mungkin biasanya stereotipnya ke orang kulit hitam itu malas atau tidak, kayak agresif begitu ya mungkin. Nah, yang ini berbicara tentang bagaimana suatu konstruk pribadi yang dibangun individu itu sejauh mana bisa memberikan peluang untuk ada hal lain yang berbeda begitu kan. Misalnya kalau kita belajar juga teori teori Freud itu tidak ilmiah dan seterusnya. Nah, kalau kita hanya melekatkan itu dalam menginterpretasi, dalam memaknai misalnya teori Freud, menjadi sempit sekali kan, padahal mungkin kita bisa melihat dari sisi yang lainnya. Jadi ada konstruk-konstruk yang lain lagi untuk menjelaskan apa yang mau kita maknai, misalnya teori Freud atau ke orang kulit hitam di itu tadi. Jadi yang bagus itu yang propositional construct, yang memberikan peluang untuk bisa ada konstruk lain yang masuk dalam menjelaskan misalnya fenomena kah, atau situasi, peristiwa, ataupun orang lain. Nah, self construct juga berbicara tentang bagaimana ketika kita memaknai seseorang, atau misalnya oh orang ini seperti ini, orang ini brengsek dan seterusnya, itu sebenarnya terkait dengan self construct. Jadi kita bisa memaknai misalnya, ataukah memaknai orang lain misalnya brengsek sampai misalnya kontinumnya itu atau kutub berlawanannya begitu ya, baik hati misalnya, itu kita punya ukuran sendiri tentang yang brengsek itu seperti apa dan baik hati misalnya itu seperti apa. Jadi itu kaitannya antara self construct dengan ketika kita ini ada konstruk-konstruk yang kita bangun untuk memaknai orang lain seperti itu. Kemudian preverbal tadi ada ya, di anak-anak tidak terlalu terjelaskan. Betul, jadi belum ya, pada saat masih kanak-kanak itu memang sudah ada, tetapi ini ya belum bisa begitu diakses di kesadaran, karena memang anak-anak belum belajar bahasa secara baik begitu, belum di level yang dia perkembangan bahasanya itu sudah memadai. Dan juga ada istilah submerged construct,
di mana misalnya yang kalau kasus kayak trust issue begitu, orang sudah kayak tidak percaya sehingga rasanya kayak setiap laki-laki misalnya ada perempuan yang selalu melihat melihat kayak laki-laki itu semuanya tidak bisa dipercaya, laki-laki semuanya pengkhianat misalnya tidak bisa dipercaya dan seterusnya itu dia submerge. Jadi sebenarnya kutubnya itu bisa pengkhianat dengan misalnya bisa dipercaya menjadi merge. Jadi dia hanya menyatu pada satu kutub saja begitu. Jadi kadang-kadang ada juga di individu membangun konstruk punya konstruk pribadi yang seperti itu. Jadi ya melihat melihat artinya kemudian mengeneralisasi melihat semua misalnya laki-laki itu pengkhianat semua padahal tidak kan, jadi bisa bisa dipercaya, ada yang bisa dipercaya, ada juga yang mungkin tidak bisa dipercaya seperti itu. Jadi itulah kenapa dalam pengalaman-pengalaman hidup itu yang semua membangun konstruk pribadi kita. Kemudian dari konstruk itu, karena konstruk yang kita pakai untuk memahami lingkungan dan peristiwa hidup yang kita alami, jadi juga mempengaruhi bagaimana kita memaknai suatu peristiwa dan akhirnya memaknai akhirnya menentukan perilaku kita ke orang lain dan seterusnya. Bayangkan kalau Anda trust itu ke laki-laki, ya misalnya yang cewek-cewek kan bagaimana perilaku Anda misalnya, dan bagaimana selanjutnya memaknai atau melihat laki-laki itu seperti apa kalau misalnya seperti itu dinamikanya. Jadi memang ada istilah-istilah ini, silahkan bisa Anda eksplorasi lebih jauh di samping sejumlah corollary yang ada 11 itu ya yang sudah Anda baca juga. Jadi sedikit tadi di kelompoknya siapa tadi yang pertama, Vanessa, menyinggung tentang itu guilt, kecemasan dan ancaman. Yang ini trait anxiety dan guilt, ya jadi dia ada konsep juga tentang ini. Intinya kecemasan ketika tidak mampu memahami peristiwa kehidupan, dan kecemasan itu hasil dari konstruksi pribadi kita yang gagal memahami keadaan. Orang cemas ketika mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka, dan ketika mereka merasa bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak dapat mereka prediksi dan di luar kendali seperti itu. Ataukah ketika konstruksi pribadi individu itu terlalu kaku dan tidak dapat ditembus oleh pengalaman baru, ya kan? Jadi terlalu rigid. Misalnya saya melihat, oh si ini tuh kayaknya sombong ya, ini kayak ketus begitu. Jadi kalau saya bertahan pada itu kan, bayangkan kalau dalam relasi kita seperti itu terus. Jadi perlu membuka peluang, karena kadang-kadang seperti itu yang kita interpretasikan ke orang, kemudian ada pengalaman baru lagi, kemudian konstruk pribadi kita itu konstruk itu bisa direvisi lagi, ya direvisi lagi sehingga kita melihat pengalaman jadi berbeda begitu. Ya, ini sedikit kaitannya tentang bagaimana konstruk pribadi itu berkembang dan bagaimana pentingnya pakai pengaruh orang tua begitu ya dalam perkembangan kepribadian kalau ditinjau dari perspektifnya Kelly. Jadi misalnya kalau anak terlalu dimanja itu mungkin di anak akan ada terbentuk bahwa orang lain itu akan selalu memuaskan setiap kebutuhannya, atau orang yang seperti itu ya, kanan atau hukuman yang membuat anak berpegang teguh pada beberapa konstruk yang sudah dikenal atau dibangun di dirinya, sehingga menutup peluang untuk mencari cara baru untuk menafsirkan lingkungan. Kemudian perilaku yang tidak menentu dan tidak konsisten membuat anak tidak mungkin dapat memprediksi orang tua secara akurat begitu. Selanjutnya mencirikan anak dengan cara negatif seperti misalnya kamu pembohong dan lain sebagainya, dapat menyebabkan anak justru membentuk konstruksi ini dan berperilaku sesuai konstruk tersebut. Ya, itu saja sebagai ini, bahwa ada peran penting orang tua juga dalam bagaimana konstruk itu kita bangun di diri kita sejak sudah matang begitu ya, secara kognitif, bahasa, perkembangan bahasa dan seterusnya sampai saat ini begitu. Ya, itu saja. Lebih lengkapnya nanti insya Allah di pekan depan setelah saya melihat juga poster yang sudah Anda kerjakan. Dan kita sudah lewat sekali, mohon maaf, ini mungkin sudah 4:30 ya.
Ya, begitu ya untuk hari ini. Eh, kita cukupkan saja, mungkin nanti saya cek dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Minta tolong kalau dari ketua kelas A, kelas B, dan kelas C dikirimkan saja ke saya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi di breakout room. Nanti pekan depan lagi ditanggapi. Iya, begitu. Atau ya, siapa tahu ada pertanyaan, silahkan. Ya, kita cukupkan saja ya kalau begitu, karena juga sudah lewat waktunya. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Silahkan untuk tidak lupa diakses tadi daftar hadirnya. Terima kasih kelompok semuanya, peserta mata kuliah sudah terlibat berpartisipasi, dan minta tolong tadi posternya dikumpulkan ya di slot yang sama saja dengan slot tugas kemarin. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pekan depan. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.